Malam itu langit gelap tanpa bintang, hanya bulan sabit yang sesekali muncul dari balik awan. Rina, seorang pegawai kantoran yang sedang kelelahan, berjalan tergesa-gesa menuju terminal bus. Udara malam menusuk kulitnya, dingin dan lembab, seakan memberi isyarat akan sesuatu yang tidak biasa. Terminal itu biasanya ramai oleh suara penjual asongan dan suara mesin bus yang meraung, tetapi malam ini terasa sunyi, hampir menyeramkan. Rina berhenti di depan sebuah kedai kecil yang sudah hampir tutup, memesan kopi instan untuk menghangatkan tubuhnya. Saat ia menunggu, matanya tertuju pada papan jadwal keberangkatan bus. Bus terakhir menuju Sukamaju, pukul 22.30, tulisnya dengan tinta merah yang sudah pudar. Rina melirik jam tangannya. Pukul 22.25, waktu tinggal sedikit. Sambil membawa kopi panas, ia bergegas menuju peron yang tertera di tiketnya. Ketika sampai di peron, Rina merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Lampu-lampu di sekitar terminal berkedip-kedip, membuat bayangan yang aneh di dinding. Suara langkah kakinya menggema, meskipun ia tahu ada beberapa orang di sekitar. Perasaan itu membuat bulu kuduknya berdiri, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Bus yang ia cari akhirnya terlihat. Sebuah bus tua dengan ket mengelupas dan lampu remang-remang berhenti di peron. Rina menghela napas lega, merasa waktu masih berpihak padanya. Namun, rasa lega itu segera tergantikan oleh firasat aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Rina mendekati bus itu dengan langkah ragu. Dari luar, bus itu terlihat sangat tua, seperti kendaraan yang seharusnya sudah tidak beroperasi. Ket hijau kusamnya penuh dengan bekas goresan, dan kaca jendelanya buram, seolah-olah tidak pernah dibersihkan. Rina mengetuk kaca pintu depan, mencoba menarik perhatian sopir. Pintu terbuka perlahan dengan suara mendecit, dan seorang pria tua dengan wajah tanpa ekspresi duduk di kursi kemudi. Matanya tampak kosong, menatap lurus ke depan. Rina bertanya dengan sopan, "Ini bus ke Sukamaju, kan Pak?" Sopir itu mengangguk perlahan, tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Merasa tidak nyaman, Rina menaiki tangga bus dengan hati-hati. Udara di dalam terasa berat dan sedikit pengap. Hanya ada 5 penumpang lain yang duduk di sana. Mereka semua tampak diam, dengan wajah yang tidak dapat ia baca. Seorang pria paruh baya duduk di dekat pintu, matanya tertutup seolah tertidur. Di bangku tengah, seorang wanita muda dengan kerudung hitam duduk memeluk tas kecil, sementara di bangku belakang, sepasang lansia duduk berdampingan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suasana di dalam bus begitu sunyi sehingga Rina bisa mendengar deru napasnya sendiri. Bus mulai bergerak perlahan meninggalkan terminal. Rina memilih duduk di kursi tengah dekat jendela, mencoba mencari kenyamanan meskipun rasa tidak nyaman terus menghantui pikirannya. Kopi panas yang ia bawa dari kedai terminal kini terasa tidak lagi menarik. Ia menatap keluar jendela, tetapi yang terlihat hanya gelapnya malam. Lampu-lampu jalan terlihat berjauhan, menciptakan suasana sepi yang aneh. Jalanan yang biasanya ramai dengan kendaraan malam itu terasa sangat lengang. Rina menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri. Namun, semakin jauh bus melaju, semakin ia merasa ada yang salah. Jalan yang dilewati bus itu tidak familiar baginya. Harusnya ada deretan warung kecil dan pom bensin di sepanjang jalan, tetapi kali ini yang terlihat hanya pohon-pohon besar yang menjulang, menciptakan bayangan gelap di sepanjang jalan. Ia mencoba mengingat-ingat apakah ada rute alternatif menuju desanya yang ia tidak tahu, tetapi semakin ia berpikir, semakin rasa cemasnya meningkat. Mungkin ini jalan pintas, ia berkata dalam hati, mencoba menenangkan dirinya sendiri.
Rina memutuskan untuk bertanya kepada kondektur yang berdiri di dekat pintu depan. Dengan hati-hati, ia bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah pria itu. Kondektur itu adalah seorang pria muda dengan seragam yang tampak lusuh. Wajahnya pucat dan matanya cekung seperti seseorang yang tidak cukup tidur selama berhari-hari. "Pak, ini benar ke Sukamaju, kan?" tanya Rina dengan suara pelan. Pria itu menoleh perlahan, menatap Rina dengan tatapan datar yang sulit dijelaskan. Tanpa menjawab, ia hanya mengangguk kecil lalu memalingkan wajahnya kembali ke depan. Rina kembali ke kursinya dengan perasaan tidak tenang. Ia mencoba menghubungi keluarganya menggunakan ponsel, tetapi tidak ada sinyal. Layarnya menunjukkan tulisan, "Tidak ada layanan," dengan latar belakang hitam yang menambah suasana mencekam. Ia meremas ponselnya dengan gugup, merasa seperti terisolasi di dunia yang berbeda. Di kursinya, ia mulai memperhatikan penumpang lain dengan lebih saksama. Mereka semua masih diam seperti sebelumnya, tetapi kini Rina merasa ada yang aneh. Setiap kali ia mencoba memperhatikan salah satu dari mereka, ia merasa seperti mereka sedang memandang balik, meskipun kepala mereka tidak bergerak. Ketegangan di dalam bus semakin terasa saat kendaraan itu tiba-tiba melambat. Rina melihat keluar jendela, tetapi tidak ada apapun di sana kecuali hutan gelap yang tampak seperti tidak berujung. Bus berhenti mendadak dengan suara rem yang mencicit tajam, membuat Rina dan beberapa penumpang lainnya sedikit terhuyung. Sopir turun dari kursinya tanpa berkata apa-apa dan keluar dari bus, meninggalkan pintu terbuka. Udara dingin masuk ke dalam, membawa aroma tanah basah yang menyengat. Para penumpang lainnya tetap diam, tidak ada yang bertanya atau menunjukkan rasa ingin tahu. Rina merasa ingin turun untuk melihat apa yang terjadi, tetapi ia merasa aneh bahwa tidak ada penumpang lain yang bereaksi. Suasana mencekam membuat jantungnya berdegup kencang. Di luar sana, bayangan pohon-pohon besar tampak seperti sosok yang bergerak di kegelapan. Di kejauhan, ia melihat sebuah gapura tua dengan ukiran yang aneh, seolah-olah mengundang tetapi sekaligus memberi peringatan untuk tidak mendekat. Rina mulai merasakan bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang menunggunya di luar sana. Rina mengalihkan pandangannya dari gapura itu dan menatap penumpang lainnya. Mereka tetap tak bergerak, seolah-olah patung yang diletakkan di kursi. Dingin mulai merayapi tubuhnya, bukan hanya dari angin malam tetapi juga dari ketakutan yang terus menggumpal. Ia mendengar suara berderak kecil, seperti ranting yang patah di luar sana. Meskipun kecil, suara itu terasa sangat jelas dalam keheningan yang menyelimuti bus. Tanpa sadar, Rina menggenggam erat tasnya, berharap itu bisa memberinya rasa aman. Namun, rasa aman itu tak kunjung datang. Saat keheningan semakin dalam, terdengar suara langkah-langkah berat di luar bus. Rina mencoba melihat ke arah pintu yang masih terbuka, tetapi kegelapan terlalu pekat untuk menembus. Langkah-langkah itu terdengar mendekat, perlahan namun pasti. Beberapa detik berlalu, dan akhirnya sesosok bayangan muncul di pintu bus. Sosok itu tinggi dan kurus, dengan tubuh yang tampak seperti dibungkus kain panjang. Kepala sosok itu tertunduk, membuat wajahnya tak terlihat jelas. Rina merasakan darahnya membeku. Tak ada yang bergerak, termasuk penumpang lain yang tetap diam seperti sebelumnya. Sosok itu naik ke dalam bus dengan gerakan lambat, setiap langkahnya menghasilkan bunyi lantai kayu yang berderak. Rina tak bisa mengalihkan pandangannya meskipun rasa takut menguasai dirinya. Sosok itu berhenti di lorong tengah, lalu mengangkat kepalanya perlahan. Mata yang kosong dan hitam legam menatap ke arah Rina. Suhu di dalam bus seketika turun drastis,
membuat nafas Rina terlihat seperti uap tipis. Sosok itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapannya cukup untuk membuat Rina merasa seluruh tubuhnya melemah. Rina mendengar suara bisikan, pelan namun jelas, seolah-olah berasal dari dalam kepalanya. "Kamu tidak seharusnya ada di sini," suara itu berkata, diiringi oleh suara napas yang berat. Rina ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menoleh ke arah penumpang lain, berharap mereka bereaksi, tetapi mereka tetap diam, bahkan seperti tidak menyadari keberadaan sosok itu. Bisikan itu terus mengulang kata-kata yang sama, membuat kepala Rina semakin pusing dan hatinya dipenuhi rasa takut yang tak terkendali. Tiba-tiba, bus kembali bergerak, membuat Rina hampir kehilangan keseimbangan. Sosok misterius itu menghilang begitu saja, seolah-olah ditelan kegelapan. Namun, rasa dingin dan ketegangan masih tersisa. Bus melaju perlahan menuju gapura tua yang sebelumnya dilihat Rina. Saat bus melewati gapura itu, Rina merasa seolah-olah memasuki dunia yang berbeda. Udara di luar berubah menjadi lebih berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti rintihan yang samar di antara desiran angin. Di kejauhan, terlihat cahaya redup dari sebuah desa yang tampak seperti tertutup kabut tebal. Jantung Rina berdegup kencang. Ia tahu, apapun yang menunggunya di sana tidak akan menjadi hal yang biasa. Ketika bus berhenti di depan desa itu, Rina menatap keluar dengan penuh ketakutan. Cahaya redup dari lentera-lentera tua menggantung di sepanjang jalan utama desa yang terlihat usang dan sunyi. Kabut menyelimuti setiap sudut, membuat jarak pandang terbatas. Pohon-pohon besar dengan akar menjalar tampak melingkari desa, seperti dinding alami yang membatasi dunia itu dari luar. Rina melihat papan kayu tua dengan tulisan beraksara kuno yang tidak bisa ia pahami. Perasaan asing merayapi tubuhnya. Tempat ini tidak ada di peta atau dalam cerita yang pernah ia dengar. Penumpang lain mulai turun satu persatu tanpa suara. Langkah mereka pelan dan hampir seperti dalam trans. Rina merasa ragu, tetapi dorongan aneh dari dalam dirinya membuatnya ikut turun. Kakinya menyentuh tanah yang dingin dan lembab, memantapkan perasaan bahwa ia kini benar-benar berada di tempat yang tidak seharusnya. Angin dingin berembus, membawa aroma bunga yang asing bercampur bau tanah basah. Rina melangkah mengikuti arus penumpang lainnya, meskipun hatinya terus berteriak untuk berbalik dan lari. Di ujung jalan desa, beberapa penduduk muncul dari balik kabut. Mereka mengenakan pakaian tradisional berwarna gelap, dan wajah mereka terlihat pucat seperti tidak pernah tersentuh matahari. Rina memperhatikan mereka berdiri diam di tepi jalan, seolah-olah menunggu. Tatapan mereka tajam namun kosong, membuat Rina merasa seperti sedang diawasi oleh puluhan mata. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Hanya suara langkah kaki penumpang bus dan deru angin yang mengisi kesunyian. Salah satu penduduk, seorang wanita tua dengan kerutan wajah yang dalam, mendekati rombongan penumpang. Ia membawa lentera yang memancarkan cahaya redup dan menunjuk ke sebuah bangunan besar di tengah desa. "Semua harus ke sana," katanya dengan suara serak yang penuh wibawa. Rina merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Ia ingin menolak dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tetapi rasa takut menahannya. Ia mengikuti langkah rombongan, berjalan menuju bangunan itu. Bangunan besar itu menyerupai balai desa, tetapi dengan arsitektur yang aneh dan penuh simbol-simbol yang tidak dikenalnya. Pintu kayu raksasa dengan ukiran rumit terbuka perlahan, menghasilkan suara derit yang memekakkan telinga. Rina dan rombongan masuk ke dalam, dan suhu udara berubah menjadi lebih hangat, tetapi bukan kehangatan yang menenangkan. Ruangan itu diterangi oleh api dari lilin-lilin besar yang diletakkan di setiap sudut.
Di tengah ruangan, ada lingkaran besar dengan simbol aneh yang digambar di lantai. Bau dupa menyengat hidung, menambah suasana mistis yang tidak nyaman. Seorang pria tua dengan jubah hitam berdiri di tengah lingkaran. Ia memegang tongkat kayu yang dipenuhi ukiran, dan suaranya menggema ketika ia mulai berbicara. "Selamat datang di tempat ini, para pelancong yang tersesat," katanya. Suaranya berat dan penuh misteri, seolah-olah ia sedang membaca takdir dari masa depan. "Kalian telah melangkah ke dunia yang tidak biasa, dan untuk kembali, ada harga yang harus dibayar." Rina menggigit bibirnya, mencoba menahan gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa maksud dari semua ini? Pria itu melanjutkan, matanya menyapu seluruh ruangan dengan tatapan tajam. "Kalian adalah tamu, tetapi bukan tanpa alasan. Setiap jiwa yang masuk ke desa ini memiliki hutang yang harus diselesaikan," ucapnya dengan nada yang membuat suasana semakin mencekam. Rina merasa darahnya berdesir. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan hutang, tetapi ia tahu bahwa itu tidak akan menjadi sesuatu yang sederhana. Beberapa penumpang mulai terlihat gelisah, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Pria itu melangkah mendekati Rina, dan jantungnya seperti berhenti berdetak. "Kamu?" katanya sambil menunjuk langsung ke arahnya. "Apakah kamu siap untuk membayar harga atas perjalanan ini?" Rina tidak tahu harus menjawab apa. Suaranya tercekat dan tubuhnya terasa kaku. "Jika tidak, kamu akan menjadi bagian dari desa ini selamanya," lanjutnya dengan nada yang dingin. Kata-kata itu menggema di telinganya, dan ketakutan yang ia rasakan berubah menjadi kepanikan. Di tengah ketegangan itu, Rina melihat sesuatu yang aneh di sudut ruangan. Sebuah pintu kecil yang sebelumnya tertutup perlahan terbuka, menampakkan cahaya putih yang lembut dan menenangkan. Rina merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari balik pintu itu, seperti harapan terakhir yang ia miliki. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah mundur, mencoba menjauh dari pria berjubah hitam. Penumpang lain tidak bereaksi, seolah-olah mereka tidak melihat apa yang Rina lihat. Dengan keberanian yang muncul entah dari mana, Rina berlari menuju pintu kecil itu. Suara pria tua itu memanggil namanya, namun ia tidak peduli. Begitu ia melewati pintu itu, ia merasakan tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Cahaya putih itu membutakannya sejenak, tetapi ia merasa seperti sedang kembali ke tempat yang seharusnya. Ketika akhirnya ia membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di pinggir jalan dengan sinar matahari pagi yang hangat menyentuh wajahnya. Bus itu sudah tidak ada, begitu pula dengan desa yang ia lihat semalam. Namun, di tangannya ada sebuah kain dengan simbol aneh, mengingatkannya bahwa semua yang ia alami bukan sekadar mimpi. Rina berdiri dengan tubuh gemetar, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah naik bus malam lagi tanpa memastikan kemana tujuannya. Saat bus melewati jalan berbatu menuju desa yang terlihat dari kejauhan, kabut semakin tebal, membuat pandangan keluar jendela menjadi buram. Cahaya lampu desa tampak berpendar, memberikan suasana yang ganjil dan tidak alami. Pohon-pohon di sekitar tampak bergerak, meski tidak ada angin yang cukup kuat untuk menggoyahkannya. Rina menelan ludah, merasa terperangkap di dalam mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Saat bus akhirnya berhenti di depan desa, Rina menyadari bahwa tempat ini seperti terpencil dari dunia luar. Tidak ada tanda kehidupan modern, hanya rumah-rumah kayu tua dengan atap jerami dan lentera yang menggantung di setiap sudut jalan. Ketika penumpang lain turun satu persatu, Rina tetap diam di kursinya, mencoba mencari alasan untuk tidak keluar. Namun, seorang wanita tua muncul dari kabut dan menatap langsung ke arahnya.
Matanya yang tajam membuat Rina merasa tidak punya pilihan selain mengikuti penumpang lain. Dengan langkah gemetar, ia turun dari bus dan udara dingin langsung menyentuh kulitnya. Aroma dupa bercampur tanah basah menyeruak, membuatnya semakin yakin bahwa tempat ini bukanlah desa biasa. Langkah pertama Rina di tanah desa terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Penduduk desa mulai bermunculan dari dalam rumah-rumah tua mereka, mengenakan pakaian tradisional dengan warna gelap yang hampir seragam. Wajah mereka pucat, dan tatapan mereka kosong, seolah-olah tidak memiliki jiwa. Tidak ada suara dari mereka, hanya gerakan pelan seperti boneka yang dipandu oleh tali tak terlihat. Rina merasa merinding melihat cara mereka bergerak. Beberapa di antaranya membawa lentera dan membentuk barisan, mengarahkan para penumpang bus menuju sebuah bangunan besar di tengah desa. Rina berjalan di belakang kerumunan, matanya memperhatikan setiap detail desa itu. Jalanan terbuat dari batu kerikil, dan setiap sudut desa dihiasi dengan simbol-simbol aneh yang tidak ia pahami. Di tengah jalan, ia melihat sebuah sumur tua dengan air yang terlihat hitam dan pekat. Suara gemericik air terdengar, tetapi tidak ada yang berani mendekati sumur itu. Desa ini tidak hanya terpencil, tetapi juga membawa rasa takut yang sulit dijelaskan. Bangunan besar di tengah desa itu tampak seperti balai pertemuan, tetapi desainnya sangat kuno, seperti berasal dari zaman yang sudah lama terlupakan. Ukiran-ukiran rumit menghiasi pintu kayunya yang besar, dan di atasnya tergantung sebuah tengkorak binatang yang tidak dikenali Rina. Pintu itu terbuka perlahan, menghasilkan suara berderit yang membuat bulu kuduk berdiri. Para penumpang masuk satu persatu, dipimpin oleh seorang pria tua yang mengenakan jubah hitam. Pria itu membawa tongkat kayu dengan ukiran simbol serupa yang dilihat Rina di sepanjang desa. Rina melangkah masuk dengan hati-hati, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ruangan di dalam bangunan itu diterangi oleh lilin-lilin besar yang menyala redup, menciptakan bayangan menari di dinding. Di tengah ruangan, ada lingkaran besar yang digambar di lantai, dihiasi dengan pola-pola aneh yang terlihat seperti bagian dari ritual kuno. Bau dupa semakin kuat, membuat Rina merasa pusing. Penduduk desa berdiri mengelilingi ruangan, sementara penumpang bus ditempatkan di dalam lingkaran itu. Pria tua berjubah hitam itu mulai berbicara dengan suara yang berat dan menggema di seluruh ruangan. "Selamat datang di desa kabut," katanya, matanya menyapu setiap wajah dengan tatapan tajam. "Kalian telah melewati gerbang yang tidak semua orang bisa lewati. Kalian adalah tamu istimewa, tetapi juga korban yang harus membayar harga." Rina merasa tubuhnya menegang mendengar kata-kata itu. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan harga, tetapi ia tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang baik. Salah satu penumpang, seorang pria parubaya, mencoba memprotes, tetapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, seorang penduduk desa mendekatinya dan menekan bahunya dengan keras. Pria itu langsung terdiam, wajahnya memucat seperti kehilangan semua tenaga. Rina melihat kejadian itu dengan mata terbuka lebar, ketakutannya semakin menjadi-jadi. Pria tua itu melanjutkan, "Setiap jiwa yang memasuki desa ini harus memberikan sesuatu sebagai pengorbanan. Jika tidak, kalian tidak akan pernah keluar dari sini." Di tengah suasana yang semakin mencekam, Rina memperhatikan sesuatu di sudut ruangan. Sebuah pintu kecil yang hampir tidak terlihat perlahan terbuka, menampakkan cahaya putih yang lembut dan menenangkan. Pintu itu tampak berbeda dari semua yang ada di ruangan itu, seperti portal ke dunia lain. Rina merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari balik pintu itu, meskipun ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana. Ia melirik ke arah pria tua berjubah hitam itu, yang tampak tidak menyadari keberadaan pintu kecil tersebut. Dengan hati-hati,
Rina melangkah mundur, mencoba menjauh dari lingkaran tanpa menarik perhatian. Langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara bisikan samar, cepat sebelum terlambat. Suara itu seperti datang dari dalam dirinya sendiri, tetapi juga terdengar nyata. Rina tidak punya banyak pilihan. Dengan keberanian yang muncul entah dari mana, ia berlari menuju pintu kecil itu. Saat ia melewati pintu, ia merasakan tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dunia di sekitarnya berubah, dan ia merasa seperti sedang jatuh ke dalam kegelapan. Namun, di tengah ketakutan itu, ia percaya bahwa ia telah menemukan jalan keluar. Ketika Rina membuka pintu kecil di dalam rumah tua itu, ia menemukan lorong gelap panjang yang tampak tak berujung. Suasana di dalam lorong itu dingin, tetapi di kejauhan terlihat cahaya kecil yang berkedip-kedip, seperti pelita yang berusaha menyala di tengah angin kencang. Rina memutuskan untuk berjalan menuju cahaya itu, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Dinding lorong terasa lembab, dan suara langkah kakinya menggema pelan. Di setiap sudut lorong, ia merasa seperti diawasi oleh mata tak kasat mata. Setelah beberapa menit berjalan, cahaya itu semakin terang. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan dan tawa kecil yang menggema di sepanjang lorong. Rina mencoba mengabaikan semuanya, fokus pada cahaya di depan. Ketika ia akhirnya mendekati cahaya itu, ia menyadari bahwa itu berasal dari sebuah pelita yang tergantung di depan pintu besar dengan ukiran aneh. Tanpa pikir panjang, Rina membuka pintu itu, berharap menemukan jalan keluar. Saat pintu terbuka, Rina dikejutkan oleh sinar matahari yang menusuk matanya. Udara segar langsung memenuhi paru-parunya, menggantikan aroma pengap dari lorong tadi. Ia mendapati dirinya berada di sebuah ladang luas dengan pemandangan desa yang familiar. Burung-burung berkicau, dan suara aliran sungai terdengar di kejauhan. Rina hampir tidak percaya bahwa ia telah keluar dari tempat yang menyeramkan itu. Ia memejamkan mata, mencoba memastikan bahwa semua ini nyata. Ketika ia membuka mata, ia menyadari bahwa pintu yang tadi ia lewati telah menghilang. Tidak ada jejak rumah tua atau lorong gelap. Yang tersisa hanyalah rerumputan hijau yang melambai di terpa angin. Rina merasa lega tetapi juga bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun, ia tahu bahwa ia tidak boleh berlama-lama di tempat ini. Dengan langkah berat, ia mulai berjalan menuju desa di kejauhan. Sesampainya di desa, Rina langsung disambut oleh beberapa penduduk yang tampak bingung melihat kehadirannya. Mereka bertanya dari mana ia berasal dan mengapa ia berada di ladang sendirian. Rina mencoba menjelaskan apa yang telah ia alami, tetapi kata-katanya terdengar tidak masuk akal. Salah satu penduduk, seorang pria tua, memandangnya dengan serius dan berkata, "Kamu pasti melewati desa yang tidak seharusnya kamu lewati. Bersyukurlah kamu masih bisa keluar dari sana." Rina ingin bertanya lebih banyak, tetapi pria tua itu hanya menyuruhnya untuk segera pergi meninggalkan desa tersebut. Ia memberi Rina sebotol air dan menunjukkan arah ke jalan utama. Dengan perasaan campur aduk, Rina mengikuti petunjuk itu. Meski lelah, ia merasa ada beban besar yang terangkat dari pundaknya. Setelah berjalan cukup jauh, Rina akhirnya menemukan jalan raya yang penuh dengan kendaraan berlalu lalang. Ia merasa lega melihat dunia yang kembali normal. Tidak lama kemudian, sebuah bus berhenti di depannya. Rina ragu sejenak sebelum naik, tetapi sopir bus itu terlihat ramah, dan busnya jauh lebih modern daripada yang ia naiki sebelumnya. Ia duduk di bangku dekat jendela, berusaha menenangkan pikirannya. Dalam perjalanan pulang, ia terus memikirkan semua yang telah ia alami.
Apakah itu nyata atau hanya mimpi buruk? Namun, bekas-bekas luka kecil di lengannya dan rasa lelah di tubuhnya mengingatkannya bahwa semua itu benar-benar terjadi. Rina memutuskan untuk tidak pernah lagi bepergian sendirian di malam hari, apalagi naik bus yang tidak jelas tujuannya. Rina akhirnya sampai di rumah dengan selamat. Keluarganya menyambutnya dengan cemas, bertanya mengapa ia pulang terlambat dan tidak bisa dihubungi. Rina hanya tersenyum dan berkata bahwa ia mengalami perjalanan yang panjang. Ia tidak menceritakan detail kejadian yang dialaminya, karena ia tahu tidak ada yang akan percaya. Namun, dalam hatinya, ia merasa bersyukur telah diberi kesempatan kedua untuk hidup. Perjalanan itu menjadi pengingat baginya bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ia juga belajar untuk lebih berhati-hati dan selalu berdoa dalam setiap langkahnya. Desa gaib itu mungkin akan selamanya menjadi misteri, tetapi yang terpenting, Rina telah keluar darinya dengan selamat.